Halo Sobat Neliti, keberhasilan seorang anak dipengaruhi oleh orang tua yang mendidiknya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan pertama kali didapatkan anak yaitu dari rumah. Sehingga orang-orang yang berada di rumah, terutama orang tua, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab guru di sekolah. Cara mendidik anak atau gaya mendidik anak sering diistilahkan dengan parenting atau pengasuhan. Dalam istilah sehari-hari, bagi masyarakat Banyumas dikenal dengan istilah momong. Arti pengasuhan secara teoritis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata asuh, yang artinya sebagai menjaga, merawat, memelihara, mendidik anak kecil, membimbing, membantu, melatih, dan lain sebagainya. Beberapa ahli yang mengatakan pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Orang tua yang mampu mendidik anaknya sesuai tujuan pengasuhan di atas, maka akan membentuk kepribadian anak yang positif. Apalagi masa anak masuk dalam masa peka yang benar-benar penting. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosio-emosional, agama, dan moral. Jadi, disinilah pentingnya pendampingan orang tua di setiap aktivitas anak. Jika kita cermati arti pengasuhan, tujuan pengasuhan, dan hubungannya dengan masa peka yang dijabarkan tadi, maka tugas orang tua mengasuh anaknya sangatlah tidak mudah dan diperlukan kerjasama antara ayah dan bunda. Di lingkungan masyarakat umumnya masih menerapkan tradisi peran orang tua yang sifatnya masih sempit. Sebagian besar masyarakat memandang seorang ayah hanya bertanggung jawab atas nafkah anak dan istri saja. Sedangkan seorang ibu bertanggung jawab pada menjaga rumah, menyiapkan makanan secara rutin, dan mengasuh anaknya. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang sempit mengenai konsep pengasuhan yang seharusnya dalam parenting. Justru peran ayah dalam berbagai aspek akan sangat membantu anak dalam optimalisasi tugas perkembangannya. Ketiadaan peran ayah dalam istilah psikologi dikenal dengan fatherless. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dengan senang hati kami mengingatkan untuk like, comment, share, and subscribe channel Neliti You agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten positif lagi. Sobat Neliti, kenyataannya saat ini fenomena fatherless mulai bermunculan di masyarakat modern, sehingga pengasuhan sepenuhnya diserahkan pada ibu. Fatherless adalah anak-anak yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya, atau disebut juga ketiadaan peran dan figur ayah dalam kehidupan anak. Ketiadaan peran ayah tersebut akan berdampak pada rendahnya harga diri, adanya perasaan marah, malu karena berbeda dengan anak-anak yang lain, dan tidak dapat mengalami pengalaman kebersamaan dengan ayah yang dirasakan anak-anak lainnya. Selain itu, kehilangan peran ayah juga menyebabkan seorang anak akan merasakan kesepian, kecemburuan, kedukaan yang disertai oleh rendahnya kontrol diri, inisiatif, keberanian mengambil resiko, dan psychology, well-being, serta kecenderungan memiliki neurotik. Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pascario dan Wibowo mengatakan bahwa kemungkinan terjadi penyimpangan seksual yang dipengaruhi oleh hubungan yang jauh dengan ayah dan kakak, serta menikmati waktu-waktu sendiri. Sobat Neliti, keterlibatan ayah dalam pengasuhan merupakan keikutsertaan positif ayah dalam kegiatan yang berupa interaksi langsung dengan anak-anaknya, memberikan kehangatan, melakukan pemantauan dan kontrol terhadap aktivitas anak, serta bertanggung jawab terhadap keperluan dan kebutuhan anak. Sobat Neliti, selain itu, keterlibatan ayah dapat memberikan pengaruh positif langsung bagi perkembangan anak. Ayah membantu anak agar bersifat tegar, kompetitif, menyukai tantangan, dan senang bereksplorasi. Ikatan ayah anak juga mampu meningkatkan kemampuan adaptasi anak. Anak menjadi tidak mudah stres atau frustasi sehingga lebih berani mencoba hal-hal yang di sekelilingnya. Secara tidak langsung juga dapat membantu anak lebih siap masuk sekolah. Sobat Neliti, tidak banyak masyarakat mengetahui pengaruhnya seorang ayah dalam mengasuh anaknya. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan dimensi-dimensi keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Di antaranya, yang pertama, engagement. Interaksi langsung yang dilakukan ayah dengan anaknya dalam konteks merawat, bermain, atau mengisi waktu luang. Jadi, penting bagi seorang ayah untuk melakukan interaksi langsung dengan anaknya. Misalnya,
menemani anak bermain, mengajarkan anak mengendarai sepeda di hari libur, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, accessibility atau ketersediaan secara fisik dan psikologis. Sebagai seorang ayah, penting untuk memberikan dukungan secara fisik maupun psikologis kepada anak. Misalnya, mengambil rapot anak di sekolah. Hal ini terkesan hal yang sangat sederhana. Namun, berapa banyak ayah yang hadir secara fisik untuk melakukan hal ini? Yang ketiga, responsibility. Perawatan dan penjaminan kesejahteraan anak. Misalnya, ayah mendukung kebutuhan passion anak yang gemar bermain sepatu roda. Selain itu, ayah juga bisa menyediakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan kesiapan untuk mengakses ke tempat pengobatan jika ada kondisi yang darurat. Secara umum, fungsi responsibility inilah yang menjadi sebagai tugas utama ayah dalam mencari nafkah. Sobat Neliti, ketiga dimensi tadi akan mempermudah ayah dalam menyusun kegiatan apa saja yang akan dilakukan ayah dengan anak. Terutama di masa pandemi ini, banyak ayah yang kebingungan apa saja yang akan dilakukan dengan anak. Proses penerapan ini akan berhasil jika ayah dan bunda bekerja sama dalam mengasuh anaknya. Oke Sobat Neliti, itu tadi terkait dengan fatherless yang banyak terjadi di masyarakat modern saat ini. Sebelum kami akhiri, dengan senang hati kami mengingatkan untuk like, comment, share, and subscribe video YouTube channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten video positif lagi. Terima kasih, dan yang terakhir, jangan lupa bahagia.